Halo Sobat Mubah, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Ballerina tahun 2023. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Jang Ok-ju. Dia adalah mantan pengawal bayaran yang harus membalas dendam kepada anggota geng narkoba yang menyiksa sahabatnya. Tanpa lama-lama langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Coba berak tu dimulai. Hey, laporan film dimulai. Plot twist datang jangan kabur woi. Kita bedah cepat gak pakai lama. Mubah waktu sinema. Pada awal film, kita diperlihatkan sebuah toko yang dirampok oleh 4 orang. Para perampok mulai menjarah apa yang ada di sana, sampai kasir ketakutan. Tapi, seorang wanita tiba-tiba datang ke kasir untuk membayar barang belanjanya. Dia membawa uang yang sangat banyak, sehingga membuat para perampok tertarik. Namun, si wanita langsung melawan mereka semua. Wanita itu bernama Jang Ok-ju. Dia adalah mantan pengawal bayaran yang kini menjalani hidup normal. Pada hari ini, sahabatnya yang bernama Choi Min-hee tiba-tiba menelepon dan mengajaknya bertemu. Ok-ju sering memanggilnya Ballerina karena Min-hee seorang penari balet. 혹시 지금 시간 괜찮아? 지금 시간은 괜찮은데. Ok-ju langsung berangkat ke rumah Min-hee. Tak lupa, dia membeli beberapa minuman untuk mereka nanti. Tak lama, Ok-ju sampai ke rumah Min-hee. Namun, tak ada yang membukakan pintu. Untungnya, Ok-ju tahu kunci rumah Min-hee. Jadi, dia bisa masuk. Tapi tidak ada orang di sana. Ok-ju hanya menemukan sebuah surat yang bertulis permintaan balas dendam Min-hee kepada Sep Choi 1004. Setelah ditelusuri, Ok-ju menemukan Min-hee di kamar mandi. Ini jadi pukulan berat bagi Ok-ju, mengingat hanya Min-hee lah sahabat satu-satunya. Dan Min-hee yang membuat Ok-ju merasakan kehidupan baru selain dunia pengawal bayaran. Setelah sampai di rumah, Ok-ju mencari Sep Choi 1004. Ternyata, link itu mengarah pada sebuah restoran sushi. Karena penasaran, dia mencoba memesan. Namun restoran itu bertanya berapa kecap yang dia inginkan. Ok-ju hanya meminta 1, dan restoran itu langsung memblokirnya. Tiba-tiba handphone Min-hee ada yang menelpon. Saat diangkat terdengar seorang pria yang mengajak Min-hee bertemu sekaligus mengancamnya. 내일 잠수교로 나와. 새벽 2시에 시장이 열릴 거니까. 너 이번에도 안 나오면 그땐 네 친구고 뭐고 네 가족까지 연다 끊어줄 테니까. Ok-ju datang ke tempat yang disuruh si penelpon. Di sana dia melihat seorang pria yang memberikan pesanan kepada beberapa orang. Di dalam pesanan itu, ada obat terlarang yang didagangkan si pria. Tak lama, telepon Min-hee ada yang menelpon lagi. Dan yang menelpon adalah si penjual obat. Ok-ju mengikuti pria itu hingga masuk hutan dan berakhir pada satu rumah yang jauh dari mana-mana. Pria itu bernama Choi Pro. Dia adalah salah satu anggota pengedar narkoba di daerah sana. Pagi harinya, dia keluar dari rumah seperti biasa. Namun Ok-ju sudah menunggu kepergiannya untuk mencari kebenaran di rumah Choi. Ok-ju mulai menyelinap ke rumah Choi dan memasang alat sadap di beberapa titik. Perhatiannya tertuju pada sebuah lemari. Setelah dibuka, banyak sekali alat seksual di sana. Ditambah dia menemukan banyak flashdisk dengan berbagai nama profesi. Dia juga menemukan sebuah flashdisk yang bernama Ballerina. Karena penasaran, dia melihat isinya. Ok-ju terkejut karena isinya video Choi yang sedang memperkosa Min-hee. Ok-ju pulang dan mulai memantau pergerakan Choi. Dia mendengar Choi akan mencari mangsa besok di sebuah bar bernama Heaven. Ok-ju pergi ke rumah Min-hee untuk mencari baju yang cocok. Hingga akhirnya dia menemukan baju penari balet.
Besoknya, Okju datang ke Hippen dan memantau Choi. Namun tiba-tiba, dia kehilangan jejak Choi. Akhirnya, dia mencari dan terkejut karena Choi ada di belakangnya. Choi langsung modus berpura-pura kenal pada Okju. Mereka mulai mengobrol dan Okju langsung dibawa oleh Choi. Choi mengajak Okju ke sebuah hotel yang jauh dari kota. Dia menyewa sebuah kamar dan mengajak Okju minum. 분위기 왜 이렇게 어색해? 술 마실까? Entah apa yang terjadi, tapi Choi tiba-tiba membuka tasnya yang berisi alat-alat seksual. Dia memakai topeng dan mulai melakukan aksi bejatnya pada Okju yang sudah tak sadarkan diri di atas kasur. Choi juga merekam aksinya, namun Okju ternyata masih sadar dan langsung menyerang Choi. 말년이. Okju terluka karena ada beberapa orang yang membantu Choi. Bahkan ada orang yang mencegatnya dengan membawa Shinso. Untungnya ada gadis sekolah yang membantu dan mengajaknya keluar dari sana dengan mobil Choi. Choi yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Pada saat bangun, dia sudah dikelilingi para pengedar narkoba bersama bos besar yang bernama Mr. Young. Mr. Young merasa malu karena Choi kalah dari seorang wanita, dan Choi malah membuat video porno bukannya fokus menjual obat. Dia memberikan waktu 3 hari kepada Choi untuk membawa Okju ke hadapannya. 그 여자애는 3일 안에 데리고 와. 할 수 있지? Di tempat lain, Okju membawa si gadis ke sebuah restoran. Gadis ini adalah salah satu korban dari Choi. Mereka dijadikan budak oleh Choi. Apabila tidak mau, Choi akan menyebarkan video mereka ke internet. Hal itu banyak membuat para korban takut dan berakhir bunuh diri. Si gadis percaya akan ada orang yang datang dan membantu menjalankan rencananya. 계획이라니? 죽여줘 작다. Choi yang sudah sembuh mendatangi sebuah apotek. Dia mengajak temannya yang bernama Myung Sik untuk membantunya menangkap Okju dengan bayaran 100 juta won. Sedangkan Okju menemui bosnya dulu. Dia meminta pistol ilegal untuk menyelesaikan dendamnya. Si bos menyuruhnya menemui pasangan lansia. Tak berselang lama, Okju langsung ke lokasi yang disuruh si bos. Benar saja, ada pasangan lansia yang datang menemui mereka. Pasangan itu membuka koleksi mereka. Namun hanya ada pistol tua yang sudah mulai macet. Si nenek menawarkan sesuatu yang lebih bagus, yaitu penyembur api. 죽이지? Okju pulang ke rumah, dia membersihkan pistol supaya tidak macet saat digunakan. Sementara si gadis terus mendesak Okju untuk mengajarinya menggunakan pistol. Okju tidak setuju dan menyuruhnya tidur. Okju keluar mencari makanan untuk mereka. Namun pada saat kembali, dia tidak menemukan si gadis di rumahnya. Pada saat mencari, Okju dikejutkan dengan sebuah serangan yang mengarah padanya. Pagi harinya, Choi memberikan kabar kepada Mr. Young bahwa dia sudah membunuh Okju, lalu mengubur mayatnya. Mr. Young agak sedikit kesal karena Choi tidak membawa Okju ke hadapannya. Ditambah dia belum membunuh si gadis karena dia adalah saksi satu-satunya. Choi ingin menyelesaikan ini dengan caranya sendiri. 말씀대로 잘 처리하겠습니다. 참나, 아유, 모르겠다. Malam harinya, mereka mulai menyiksa si gadis. Myung Sik menyiramkan air supaya dia kedinginan, sedangkan Choi mengambil cambuk kuda untuk menyiksanya. Di tempat lain, Okju yang masih hidup mendatangi hotel tempat dia dijebak. Dia menanyakan lokasi Choi kepada orang yang menyerangnya. Setelah mendapatkan informasi, dia langsung membunuhnya.
Okju datang ke markas pengedar narkoba. Dia melangkah dengan berani dan tak terlihat rasa takut di matanya. Dia masuk ke dalam markas pengedar yang disamarkan dengan tempat pacuan kuda. Di sana, dia hanya menemukan baju si gadis. Pencarian terus dilakukan sampai dia bertemu dengan 3 orang di dalam lift. Okju masuk ke sebuah tempat. Di sana banyak orang yang sedang memanen sesuatu. Dia menanyakan si gadis kepada semua orang sambil mengacungkan pistol. Mr. Yung datang dan mengajaknya berbicara. Mereka tidak punya masalah karena Choi lah yang membuat masalah dengannya. Dia tidak mau mendengar itu dan langsung menembak Mr. Yung. 그 새끼 어디 있어? 족간 씨발년아. 알겠어. 말하지 마. Okju akhirnya menemukan Myung-sik yang sedang membawa si gadis. Okju melihat gadis itu babak belur di sekujur tubuhnya. Okju marah, lalu menodongkan pistolnya kepada Myung-sik. Namun Choi tiba-tiba datang dan menembak Okju. 마무리 내가 해요. 1억 계좌 이체 빨리 해줘. 1억은 씨팔 지금 다 뒤진 마당에. Berkat bantuan si gadis, Okju berhasil mengalahkan Choi. Mereka membawanya ke pantai. Okju mengeluarkan penyembur api yang sudah mereka siapkan. Choi berusaha meminta ampun, namun hal itu tidak berpengaruh pada Okju. 아이 씨발 그러니까 너 누군데? 나야. 발레리나. Okju berhasil membalaskan dendam sahabatnya, sekaligus membebaskan para korban dari Choi. Sebagai langkah akhir, dia membawa semua flashdisk dari rumah Choi dan memulai kembali perjalanannya. Jika kalian ingin melihat full filmnya, langsung nonton Ballerina 2023. Sekian dari saya, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Get that gun.